Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Taufik Imam Hidayat, Teknik Instrumentasi Kilang, Akamigas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem view dari Centum VP DCS ya, Distributed Control Systemnya, menggunakan Centum VP Yokogawa. Jadi pertama ini kita harus create project ya. Jadi ini kan tampilan pertama ya di sini. Kita buka di sini sistem view. Nah, sistem view nanti tampilannya seperti ini. Kemudian klik aja nih sistem view satu kali. Kemudian klik kanan. Nah, ini kita create new. Kemudian project. Nah, untuk di sini kita bisa kasih nama terserah kalian. Di sini semisal saya kasih nama project 1. Project 1 ya kan. Kemudian organisasi. Karena saya kuliah teknik instrumentasi, jadi saya kasih nama organisasinya adalah INS. Kemudian oke. Oh ini apa nih, enter to project information. Oh, project informationnya semisal kita kasih tugas kelas. Oke. Nah kemudian ini langsung aja di next atau bisa diisi project comment-nya. Tapi saya milih langsung aja next, oke. Nah, kalau udah terbentuk ini projectnya, tampilannya nanti di sini akan muncul ya tadi projectnya. Projectnya kan saya kasih nama tadi adalah PJT 06. Jadi kemudian langsung create new FCS-nya ya, langsung create new FCS. Di sini ada station type. Jadi kita pilih dulu, kita pilih yang ini, VNet, karena Centum VP itu menggunakan protokol VNet IP, duplexed field control. Jadi oke, ini kita klik dulu. Nah ini udah, oke, domain number, station number udah, langsung aja oke. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah, ini ada create new his-nya. Kita menggunakan PC with operation and monitoring function ya, udah benar. Langsung aja, oke. Nah itu untuk meng-create his-nya. Tadi kan kita udah meng-create FCS-nya, ini kan hasil dari FCS-nya kan FCS 0101. Tadi kan menggunakan protokol Centum VP IP. Nah, kemudian his-nya tadi kita menggunakan PC monitoring. Nah, di sini tampilan seperti ini. Kemudian kita bikin node. Bikin node itu, jadi sebenarnya saya udah bikin ya project, saya beri nama UAS 01 ini. Nah, bikin node itu sebenarnya kita klik FCS ini ya, plus yang ada di FCS ini kan. Ini udah kan. Kemudian IOM. Kemudian kita bikin create new. Kemudian ini node. Kemudian oke. Nah, ini node-nya udah jadi. Kemudian di node ini kita jadikan sistem kontrol itu kan semisal kita ambil, kita cuplik lah, itu kan ada input, proses, output. Nah prosesnya ini adalah sistem kontrolnya, jadi kita harus masukkan inputnya dulu. Di input caranya gini, node klik kanan, kemudian IOM. Nah ini IOM, kita pilih ini kan analog input ya, ntar kita lihat dulu. Nah kita pilih analog input or output hard compliant, karena di
lab teknik instrumentasi kilang, kita menggunakan hard compliant, jadi kita pilih yang analog input output hard compliant. Kemudian ini udah benar, AAI 141H 16 channel current input. Nah, ini untuk inputan yang tadi udah saya jelaskan. Oke. Oke. Nah, ini udah masuk ya inputnya. Kemudian kita bikin outputnya. Caranya hampir sama. Create new, kemudian IOM, kemudian kita pilih yang ini analog input output hard compliant. Kemudian kita pilih output. Nah, outputnya ini AAI 543H 16 channel, karena tadi kita menggunakan 16 channel juga untuk inputannya. Kemudian hard compliant juga. Oke. Nah, jika sudah ini kan tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, kita langsung aja ke project yang udah saya buat. Itu hampir sama ya. Oke. Saya udah bikin juga. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik 2 kali inputannya ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Fungsi dari ini untuk menginteger ya, apa istilah, menginteger komponen-komponen inputan apa saja yang akan dimasukkan di sistem ini. Caranya itu seperti ini. Jadi kita harus mendeklarasikan ya, mendeklarasikan komponen-komponen apa saja. Nah, di sini saya masukkan komponennya apa aja. Sebentar. Di sini karena saya membuat suatu proses evaporator, jadi variabel yang saya gunakan adalah pressure, kemudian ada variabel level dan temperatur. Jadi sehingga saya masukkan ada apa saja di sana di unit tersebut, di unit evaporator, karena tadi saya sudah menggunakan 3 pressure, level, temperatur, 3 variabel itu. Jadi tentunya pasti saya akan masukkan pressure transmitter ya kan. Jadi saya beri namanya itu harus menggunakan persen gitu. Jadi misal saya beri contoh 1 persen 2 kali, kemudian pressure transmitter, kemudian tag number pressure transmitter tersebut. Di sini saya memberi tag number 102 seperti itu. Kemudian hampir sama kita masukkan juga inputannya itu termasuk PIC ya, jadi pressure indicator control 102 kita masukkan di label ini. Level juga, kemudian level indikator kontrol juga sama, dan seterusnya. Setelah dimasukkan deklarasi komponen-komponen apa saja yang akan digunakan di sistem ini, kemudian kita klik save, ya kan. Starting kan. Oke. Ini karena udah jalan ya prosesnya, jadi harus ngulang dari awal. Nah, ini kan udah tertulis di sini kan, error null, warning null. Jadi ini nggak ada problem. Jadi kita bisa lanjut next ke selanjutnya. Oke. Ini kita silang aja ya. Kemudian inputan udah dideklarasikan. Selanjutnya itu adalah mendeklarasikan outputan. Ini outputan ya kan. Komponen outputan apa saja yang di sana. Kita klik 2 kali, klik kanan 2 kali, hampir sama seperti ini untuk melihat deklarasinya, untuk masukkan deklarasi. Ini saya geser dulu. Kita geser dulu. Di sini saya menggunakan 2 final control element. Jadi kan tadi saya kan masukkan 3 variabel. Namun untuk salah satu variabel tersebut itu ada yang saya cascade-kan. Jadi yang saya cascade adalah temperatur dan level. Kemudian pressure
untuk variable pressure itu menggunakan loop tersendiri. Sehingga di sini saya menggunakan final control elemennya hanya 2, yaitu level control valve. Saya beri tag number 101. Tetap jangan lupa menggunakan persen 2 kali, jadi klik persen 2 kali, kemudian level control valve. Kita langsung aja LCV 101. Kemudian kita masukkan juga persen 2 kali, pressure control valve dengan tag number adalah 102. Mengikuti ya. Jadi tag number yang sama itu artinya loop tersebut masih dalam satu sistem, masih dalam satu loop tersebut. Komponen-komponen yang tadi itu masih dalam satu sistem loop yang sama. Kemudian ini kan udah selesai, kita klik ini, save. Ini sama ya, karena tadi sebenarnya udah saya bikin dan jalan prosesnya. Jadi harus mengulang dari awal. Oke, ini error 0, warning 0 ya, ini di sini. Jadi kita bisa next, lanjut, next selanjutnya. Selanjutnya kalau ini udah terbentuk, langsung kita bikin function block-nya. Function block, saya pilih di DR001. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Di sini sebetulnya saya udah bikin juga function block-nya. Jadi cara untuk membuat function block seperti ini, pertama kita tool, insert, kita klik insert yang ada di atas ini, kemudian function block, kita masukkan unit-unitnya adalah link block. Ya, link block di sini merepresentasikan sebagai inputan dan outputan selain kontrol ya, selain kontrol. Jadi menggunakan link block. Jadi di sini ada link block, ini ada tulisan link block. Kita klik plusnya ini, kemudian PI 0, PO 0, kemudian OK. Nah, jadi kalau tinggal kita masukin aja, terserah mau diletakkan di mana aja ya. Diletakkan di sini, kemudian kita klik lagi, insert, function block, terus link block, PO0, OK. Kemudian langsung diberi nama, misal contoh ini kan contoh aja ya, ini persen PT 102 seperti itu kan. Kemudian seterusnya hampir sama ya. Jadi karena saya udah bikin, ini saya hapus saja ya. Seperti itu cara untuk memasukkan link blocknya untuk membentuk function block. Kemudian cara membuat ini gimana? Nah, yang ini controller-controllernya. Cara membuat controllernya itu seperti ini. Hampir sama ya, insert, kemudian function block, kemudian kita pilih regulatory control block, ya kan? Kita klik plusnya, kemudian kita klik controller, kemudian kita pilih yang PID, proportional integral derivative. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Nah, misal tadi apa komponen apa yang saya masukin. Nah, tadi kan saya udah masukin komponen PIC 102. Jadi kita coba aja PIC 102 seperti itu. Dan seterusnya sama PIC 101 juga sama, dan LIC 101 juga sama. Sebentar ya, kita delete dulu. Delete dulu.
wiringnya gimana? Nah, wiringnya itu seperti ini. Ya, saya bikin satu loop dulu. Satu loop. Insert function block, link block, kemudian PAOK. Kalau kita mau bikin satu loop aja. Buat contoh, jadi PT 102. Kemudian udah jadi, kita bikin lagi misal PCV ya. PCV 102. Ini geser ke sini aja dulu. Kemudian insert function block, regulatory ya tadi ya, kemudian control, kemudian PID. Oke. Kita masukkan TJ 102. Oke. Nggak bisa sama ya ternyata ya. Misal PJ 103 ternyata nggak bisa sama. Jadi karena udah bikin ya. Nggak apa-apa, ini kan contoh aja. Jadi seperti ini. Kemudian kita hubungkan menggunakan wiring tadi. Insert, kita pilih wiring. Kemudian sampai kursor bertanda seperti ini ya. Cara wiringnya kita klik ini hijau, kemudian klik tujuannya 2 kali. Nah, seperti ini. Ini juga sama, hijau, kliknya, klik kanan, hijau, kemudian ini klik 2 kali. Ulang. Ya. Tunggu sebentar. Kita ulang lagi ya, insert wiring. Dan ini. Nah, seperti ini. Lanjut. Di sini kan saya udah bikin ada yang cascade nih kan. Saya ada yang bikin yang cascade ya. Ini bentar saya hapus dulu. Saya bikin ada yang cascade. Saya mengcascadekan temperatur dengan level karena plan saya adalah evaporator. Jadi caranya yang ini biar ini kan keluaran dari controller TIC, keluaran dari TIC itu masuk ke LIC. Maka akan muncul tulisan in di sini sebetulnya. In di sini seperti ini, seperti yang ini, seperti yang ini. Nah, bagaimana cara mengubah agar ini menjadi set? Ini adalah tulisannya set. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pilih insert, kemudian wiringnya. Salah. Seperti ini, seperti ini. Nah, ini terminal name. Nah, ini kita ganti set. Tapi yang diganti set adalah yang ini. Ini yang ini set ini. Ini bisa ini diganti lagi nih. Jadi in. Seperti itu. Kita ganti set. Seperti itu caranya.
Kemudian kalau ini udah jadi, ini kan udah jadi ini kan. Kemudian kalau ini udah jadi, tinggal save aja. Tunggu. Save-nya. Kemudian ini karena udah jalan ya sistemnya, sama jadi kita oke aja. Nah, jika udah berhasil, nah ini error null, warning null ya, seperti biasa. Completed equation normally, oke. Okay. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengatur ini his-nya. Pertama itu configuration-nya dulu. Kita pilih trend acquisition pen assignment yang 001 TR. 2 kali. Fungsinya apa? Fungsinya trend ini, jadi nanti di tampilan his-nya itu ada yang namanya faceplate ya kan. Faceplate ini mencakup controller apa yang akan ditampilkan. Nah, di sini kan saya tadi kan menggunakan menggunakan 3 variabel. Jadi saya membutuhkan minimal 3 faceplate ya kan, 3 faceplate. Jadi di sini saya masukkan TIC 101 untuk set value atau biasa disebut dengan set point. Kemudian dimasukkan lagi TIC 101 proses value. Terus ini kemudian TIC 101 manipulated value. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti agar di faceplate tersebut akan menampilkan set value-nya, kemudian proses value-nya yang sedang berjalan, kemudian manipulated value-nya berapa. Nah, seperti itu. Karena saya menggunakan cascade untuk temperatur dan level, sehingga saya dimasukkan ini dalam satu grup, temperatur dengan level dalam satu grup ini. Kemudian di mana pressure-nya? Nah, pressure-nya karena beda loop, saya masukkan di grup 2, seperti itu. Seperti ini. Ini tinggal diketik aja PIC 102 titik set value. Jika sudah, langsung saja klik save seperti biasa. Nah, tanda successful adalah hampir sama ya, seperti biasanya adalah error 0, warning 0 itu. Ini udah berhasil. Keluar saja silang. Setelah itu langsung kita coba test function ya, test function. Klik kanan, kemudian FCS. Udah minta tolong ambilin charger. Habis. Iya, di tas. Kemudian FCS. Ini test function. Ini was test function in use ya, ini karena udah kebuka ya test functionnya. Jadi kalau udah nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian akan tampilan seperti ini, kita masukkan ini tools dulu. Pertama wiring editor. Wiring editor, kemudian open file yang tadi kita bikin kan. Kita udah bikin DR001. Ini kita buka, kita open. Terus, nah ini kan udah project yang saya bikin ya. Dan udah munculnya. Kemudian kita save. Oke. Setelah itu ini udah completed. Nah, ini udah
udah komplit. Kemudian kita terus lagi untuk memastikan aja ini benar tersambung apa enggak, benar on apa enggak gitu kan. Kita wiring operation, tools of wiring operation. Nah, ini udah on, statusnya udah on. Berarti udah komplit ini kan, udah masuk nih. Udah masuk. Jadi udah bisa ini kita silang aja. Cancel. Sorry. Ini kita tutup. Ini kita tes function tadi ya. Record. Bentar. Graphic builder system view. Function tadi. Kemudian upload. Ini udah on. Sebentar, ini prosesnya agak lama. Nah, ini udah keluar ya. Kita coba lagi ulang dari awal. Sebentar. Sebentar. Kita harus di close dulu ya. Agak error sebentar. Oke, ini udah. Coba lagi ya. FCS, kemudian test function. Ini nggak bisa nih. Sebentar. Ini karena udah jalan ya sebenarnya sistemnya. Jadi harus ini sih, diulang.
Ini mulai lagi. Jadi ini tampilan Windows XP-nya ya. Kemudian kita buka ini System View. Starting System View. Nah, tadi ini ya. Kita dulu aja. Kan nggak dipakai. Nah, ini UAS. Kemudian FCS tadi di mana test function ya. Function. Oke. Kan tampilan seperti ini. Oke. Ini ditunggu saja. Nah, ini tampilan tadi ya. Equalis completed successfully is 0164 completed downloaded wiring. Oke, udah komplit semuanya. Nah, tampilan begini nih. Tadi ya tools wiring editor. Kita harus buka dulu kan project yang udah kita bikin ini. DR0001 open. Ini udah kan. Kemudian kita aja save ya. Save. Ini udah. Kemudian kita tools untuk memastikan tadi ya wiring operation. Oh, ini belum on. Nah, ini udah on. Ini udah on. Kalau udah on kita minimis saja. Kemudian kita ini name. Kita panggil ya project yang udah dibikin. CG. Nah, ini udah muncul nih, faceplate-nya udah muncul. Jadi ini namanya faceplate ya, nih yang tadi udah saya jelaskan nih, faceplate. Di satu faceplate ini mencakup satu sistem kontrol ya kan. Kemudian tadi kan memasukkan ini masuk ke configuration. Jadi kita masukkan di TR-nya nih kan, TIC 101 titik SV seperti itu kan. Maka akan menampilkan set value-nya juga di faceplate-nya itu. Akan menampilkan ini set value. Di misal saya masukkan ini 50 untuk LIC-nya. Nah, ini kan udah mulai naik nih. Kemudian untuk PIC-nya saya masukkan 60. Seperti itu. Ya, ini udah naik. Proses value-nya ini naik. Ya, hingga menjadi sama ya kan. Sesuai lah proses value-nya dengan set value. Kemudian di sini kita juga bisa bikin gambar unit dari sistem tersebut ya, karena saya menggunakan unit evaporator. Jadi caranya adalah window,
kemudian GR, klik aja GR. Ini udah bisa. Sini muncul seperti ini ya. Jadi gimana nih cara masukin pipanya, ada furnace-nya, kemudian ada vesselnya untuk evaporator. Nah ini kita pilih aja ini, ada di sini. Di sini saya pakai standar ISA ya. Saya pilih yang ini, misal contoh furnace. Saya masukkan gambar furnace ini kan. Ini di drag seperti ini, kemudian nah seperti itu. Seperti itu. Hampir sama juga dengan ini evaporator ya. Ini stencil area. Pilih stencil area tadi. Saya masukkan vessel ya kan, untuk unit evaporatornya. Ini saya pakai ini vesselnya. Masukin. Nah, seperti ini. Ini bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Tuh. Kemudian udah komponen itu, lanjut ke misal pipa. Pipe. Nah, ini pipe. Seperti ini, yang ini. Ini yang ada animasinya, saya pilih yang ada animasi bergeraknya lah. Ada animasi bergerak alirannya. Saya pilih yang ini. Nah, ini bisa dipanjangin juga, bisa dipendekin, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi sama, seterusnya juga valve, kontrol valve-nya apa. Kemudian untuk ininya, instrumen-instrumennya juga itu basic shape lah, basic shape. Kemudian pilih circle, di drag juga dimasukin seperti ini. Oke, udah. Jika udah, langsung save, karena ini udah jadi. Sebentar. Ini udah jadi kan, jadi tidak usah di save lagi, ini udah ke save sih sebenarnya. Jadi jangan lupa kalau udah bikin tuh di save dulu, karena biar nggak hilang. Selain itu juga untuk mengkonfigur nanti di tampilan test functionnya seperti itu. Nah ini kan kelihatan nih PT102. Jika sudah gambar animasinya, maka bisa dipanggil di tampilan test functionnya. Ini klik name, tadi namanya adalah GR001 kan, kemudian klik call. Nah, sini kan terlihat kan arah alirannya seperti itu. Jadi seperti itu tutorial simulasi Centum VP untuk memprogram DCS ya, Distributed Control System, menggunakan Centum VP tadi dengan protokol VNet seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.